Sudah beli 4 pemain, Arsenal belum akan berhenti belanja. Mikel Arteta, sang manajer Arsenal, baru-baru ini memberikan tanggapannya tentang aktivitas transfer timnya di musim panas ini. Ia mengungkapkan bahwa The Gunners masih berencana mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat skuad. Arsenal terlihat cukup gesit di bursa transfer musim ini. Mereka sudah mendatangkan sejumlah pemain baru untuk mempersiapkan diri menghadapi musim depan. Arteta mengaku puas dengan pergerakan transfer timnya sejauh ini. Namun, ia menegaskan bahwa Arsenal belum akan berhenti dan masih akan mencari tambahan pemain lagi. Arteta bilang begini soal Gyökeres transfer segera resmi. Arteta ditanya apakah Gyökeres akan jadi pemain Arsenal sebelum musim baru dimulai. Arteta menyebut kata belum dalam pernyataannya. Saya tidak bisa berkomentar soal pemain yang belum jadi bagian dari tim kami, ujar Arteta. Ketika kami punya hal yang konkret untuk diberikan dalam hal apapun terkait pemain manapun, kami akan melakukannya. Sejauh ini Arsenal sudah mendatangkan Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Nørgaard, dan Noni Madueke. Arteta mengaku puas dengan aktivitas The Gunners di bursa transfer. Saya sangat puas, itulah yang akan saya katakan, ucap Arteta. Ada banyak pihak dan hal yang harus kami pikirkan untuk menuntaskan transfer pemain dan membawanya ke sini. Saya sangat berharap kami akan segera melakukannya, katanya. Duel panas di bursa transfer. Barcelona, Newcastle, dan Aston Villa rebutan Denzel Dumfries. Persaingan panas terjadi di bursa transfer musim panas 2025. Denzel Dumfries, bek kanan milik Inter Milan, jadi rebutan 3 klub besar Eropa, Barcelona, Newcastle, dan Aston Villa. Barcelona disebut ngotot ingin mengamankan jasa pemain 29 tahun itu. Performa konsisten Dumfries termasuk saat menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions, sukses memikat pelatih Hansi Flick. Bahkan sang pelatih kabarnya telah meminta langsung kepada manajemen untuk mendatangkan Dumfries. Tak main-main, Barcelona tengah memburu klausul pelepasan Dumfries senilai 25 juta euro yang hanya berlaku sampai 31 Juli 2025. Harga itu dinilai sangat terjangkau untuk pemain sekelas Dumfries yang dinilai cocok mengisi lini kanan Blaugrana yang butuh penyegaran. Meski belum mengajukan proposal resmi ke Inter Milan, Barcelona sudah melakukan pendekatan awal dengan agen sang pemain, Jorge Mendes. Namun mereka masih harus menuntaskan sejumlah transfer keluar sebelum bisa bergerak lebih agresif. PDKT Chelsea ke Donnarumma bikin PSG gugup. Masa depan kiper utama timnas Italia, Gianluigi Donnarumma bersama PSG kini tengah diragukan. Sang pemain dan klub dilaporkan belum menemukan kata sepakat. Proses negosiasi perpanjangan kontrak barunya dilaporkan menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai besaran gaji sang penjaga gawang. Situasi pelik ini dilaporkan telah membuat manajemen PSG mulai merasa cemas. Mereka kini dihadapkan pada resiko kehilangan salah satu pemain bintangnya secara gratis. Kondisi ini secara otomatis langsung membuka pintu bagi klub-klub top Eropa lainnya untuk mendekat. Raksasa Premier League Chelsea disebut menjadi kandidat terkuat untuk bisa merekrutnya. Xavi Simons gabung ke Chelsea. Gelandang serang RB Leipzig Xavi Simons dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Pemain 22 tahun asal Belanda tersebut menjadi salah satu properti panas di pasar transfer setelah tampil impresif bersama Leipzig, meski klubnya gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Menurut laporan, Simons lebih memprioritaskan kepindahan ke klub Liga Inggris ketimbang opsi lain seperti Bayern Munchen atau kembali ke PSG. Chelsea di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca disebut-sebut sebagai destinasi paling konkret bagi sang pemain. Kabar ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer Fabrizio Romano yang menyebut bahwa Chelsea telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Simons untuk membahas potensi transfer. Simons yang memiliki kontrak hingga Juni 2027 dengan Leipzig diyakini memiliki biaya transfer sekitar 60-70 juta euro atau 1,14 triliun rupiah sampai 1,13 triliun rupiah, lebih rendah dari perkiraan awal Leipzig
sebesar 80 juta euro atau 1,52 triliun rupiah. Liverpool ubah taktik. Taktik slot menunjukkan tanda-tanda kembali ke gaya sepak bola metal rock, serangan vertikal cepat, transisi yang lancar dan tekanan tinggi. Dengan pelatih-pelatih top seperti Guardiola yang mengakui bahwa sepak bola modern bukan lagi tentang kontrol posisi, tetapi tentang merasakan ritme permainan. Slot beradaptasi dengan caranya sendiri dan Hugo Ekitike adalah pilihan yang tepat. Kombinasi Reeve dan Ekitike membuka kemungkinan bermain dengan tempo tinggi, menembus pertahanan lawan dengan umpan 1-2 cepat, dan langsung menyerang kotak penalti. Formasi 4-2-3-1 dapat dengan mudah diubah menjadi 4-4-2 yang fleksibel, dengan Salah bermain di tengah sebagai second striker, mendukung Ekitike di lini depan. Selamat tinggal Federico Chiesa. Karir Federico Chiesa di Liverpool tampaknya akan segera berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Winger asal Italia itu tidak diikut-sertakan dalam skuad tur pramusim The Reds ke Asia Timur, isyarat kuat bahwa namanya tak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Arne Slot. Chiesa yang direkrut dari Juventus pada musim panas lalu dengan mahar 15 juta euro hanya mencatatkan 486 menit bermain di semua kompetisi sepanjang musim pertamanya di Anfield. Ia bahkan tak pernah tampil lebih dari 135 menit di 4 turnamen besar yang diikuti Liverpool musim lalu. Perannya makin memudar bahkan saat lini serang Liverpool dilanda rotasi dan cederanya beberapa pemain inti. Lepas Kyle Walker ke Burnley. ESPN melaporkan bahwa Manchester City tidak lagi berminat untuk mengejar kesepakatan untuk Tino Livramento, meski sebelumnya sempat memantau bek sayap Newcastle tersebut. Kepergian Kyle Walker ke Burnley sempat memicu rumor, namun tidak ada tawaran resmi yang pernah diajukan. Kini jurnalis Fabrice Hawkins melaporkan bahwa juara Liga Premier 8 kali itu tengah memonitor situasi bintang Barcelona, Jules Koundé. Akan tetapi transfer ini diprediksi sulit karena pihak klub Catalunya sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk pemain asal Prancis tersebut. Nicolas Jackson tolak tawaran dua klub Italia. Manchester United kini mendapat dorongan besar dalam perburuan penyerang Chelsea Nicolas Jackson. Menurut laporan, ia telah menolak tawaran dari dua klub Eropa. Bagi yang tertarik dengan Jackson, maka mereka harus membayar sebesar 80 juta pound sterling atau 1,7 triliun rupiah. Pemain Senegal tersebut telah menolak tawaran dari Napoli dan AC Milan demi bertahan di Premier League. Posisi Jackson yang dulunya tak tergantikan di Chelsea, kini sudah diisi oleh Liam Delap yang menolak pindah ke Old Trafford. Akhirnya, posisi Jackson harus tergeser lebih jauh oleh João Pedro yang tampil gemilang di Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia juga mencetak 2 gol gemilang dalam debut penuhnya untuk klub. Pedro juga mencetak gol di final melawan PSG, sementara Cole Palmer mencuri perhatian dan membawa Chelsea meraih kemenangan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Penderitaan Jackson diperparah oleh fakta bahwa ia dicadangkan selama 90 menit penuh dalam kemenangan bersejarah itu. Ada andil Ten Hag di balik kurang maksimalnya Holland di Manchester United. Manchester United mungkin masih menunggu Rasmus Holland untuk benar-benar memenuhi ekspektasi sejak ia direkrut pada tahun 2023 yang menurut Clayton Blakemore ada andil dari ex-manajer Setan Merah Erik ten Hag. Rasmus didatangkan ke Old Trafford dengan ekspektasi tinggi saat usianya baru menginjak 20 tahun. United menggelontorkan dana sebesar 64 juta pounds untuk mendatangkannya di era manajer Erik ten Hag sebagai bagian dari restrukturisasi skuad. Sejak saat itu, Holland telah tampil hampir 100 kali untuk Setan Merah, namun hanya mencetak 26 gol. Catatan tersebut membuatnya kerap menjadi sasaran kritik karena terbukti belum memberikan dampak besar pada lini depan Manchester United.